Apa itu? Pasal 27 ayat 1, semua warga negara kedudukannya sama. Di mata hukum. Oh, iya. Senjata itu paling hebat diberikan negara loh. Nah, dan saya ingat waktu kita kelas Bupati sekarang ini seneng nggak kalau dikasih masukan-masukan? sampai saat ini bagi saya ya. Iya. Saatnya berdalih di Dali Dero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam kita berdalih sepuasa di Dali Dero. Kali ini kita kedatangan konco kental, salah satu konco kental dari selatan Sumatera. Ya kan? Bung Ai, atau gue manggilnya Gus Ai. Apa kabar Gus Ai? Alhamdulillah sehat Bung Dero. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, puji Tuhan, subhanallah. Subhanallah, walhamdulillahirabbil alamin. Nah, Gus Ai, ini kan gua dengar lu sudah buat organ baru lagi sebagai aktivis swadaya masyarakat, ya kan? Lu kan membranding lu sebagai aktivis swadaya masyarakat di Lampung Selatan. Gua dengar lu buat organ baru lagi. Apa nama organ itu? Iya, membranding itu dalam artian kepedean gitu ya. Ya, mau kepedean, mau branding ya kan. Bahasa ini branding gitu. Iya, kepedean gitu kan. Ngaku-ngaku aktivis itu kan Iya. kepedean. Terus Hanya sarana aja Bung Dero, hanya wadah. Jadi wadah ini memang saya pandang memang untuk kulturnya tepat. Namanya AKLI. apa itu? Asosiasi Kontraktor Listrik. Aliansi Kearifan Lokal Indonesia. Aliansi Kearifan Lokal Indonesia. Dan bukan organisasi baru juga. Sempet demo kok di PU Lampung Selatan. Kapan? Udah lama. Oh, yang Tentang berdebat sama Pak Kadisnya dulu itu. Iya, tentang pengkondisian dan proyek itu dugaannya. Itu atas nama AKLI itu. Itu AKLI yang demo. Jadi kalau dipandang baru enggak. Cuman memang secara struktural kita masih tahapan pembenahan. Baru ada di 8 kabupaten dan kita belum deklarasi loh sampai saat ini. 8 kabupaten. Udah kita SKK. Iya. Gitu, Bung. Jadi Iya. ini hanya sarana aja. Bagi saya sarana silaturahmi aja sih. Iya, kalau Jadi kalau terlalu dibesar-besarkan sebagai organisasi pelaku swadaya enggak lah. enggak ya. Berorganisasi itu kan hanya 3 tujuannya, Bung Dero. Kalau bagi saya, yang pertama kan bagi seorang aktivis, dia untuk sebagai jalan dan wadah untuk memperjuangkan idealismenya. Oke, 1, 2. Nah, bagi seorang bisnismen kan, ini sebagai pasar yang sudah terbentuk. Kasarnya mau jualan kerudung aja di grup itu udah ngumpul orang. Udah bisa. Iya. Oke, yang ketiga. Ya bagi yang orang mungkin puncaknya senang dengan politik, ini kan sebagai grassroots pembentukan masanya di situ. Oh, sama sebagai saluran ide-ide. Ide-ide ya kan tadi untuk bagi seorang aktivis untuk memperjuangkan kan gitu. Iya. Jadi kalau bagi saya berorganisasi itu tujuannya ya ukhuwah aja lah, nilai-nilai persaudaraan kan gitu. Yang kira-kira pemikirannya sama, kita duduk di wadah yang sama kan gitu. Nah, berarti memang kalau kita umpamain sebagai chef ahli masak, pisau untuk ngitin bumbu dan segala macam bisa berganti ya. Bisa. Yang penting tujuannya itu adalah buat hidangan yang enak yang digemari orang ya. Iya, kan kultur kan ini. Kalau wadah itu kan harus menyesuaikan zaman. Oke. Dan AKLI ini hadir salah satunya kita ini banyak kehilangan rasa keindonesiaan kita. Oke. Makanya kearifan lokal itu sebagai dasar. Iya. Contoh gitu, di dalam dunia hukum, AKLI sangat mengapresiasi tentang Perpol nomor 8, kan gitu. Soal apa itu? Restoratif justice. Restoratif justice. Iya, restoratif justice itu kan kalau bagi kami, gitu kan, itu adalah hadiah terindah dari institusi Polri bagi kearifan lokal di Indonesia. Iya. Penjara bukan satu-satunya solusi untuk merubah manusia, kan gitu. Iya. Ada yang namanya kira-kira hal kecil, kecuali kan korupsi kan nggak bisa. Ya, kalau kan korupsi gitu. nggak ada toleransi. Nggak ada toleransi KKN. Tetapi kan untuk hal-hal yang kira-kira berbau sama masa iya harus berujung penjara? Karena penjara juga belum tentu membentuk orang jadi lebih baik. Iya. Bahkan di dalam itu banyak juga kami menduga gitu kan. Malah banyak terjadi hal-hal yang jauh lebih buruk gitu. Mereka belajar semua di sana ngumpul. Yang biasanya mohon maaf, dia pelaku curanmor, dia ngobrol sama ahli tipu. Jadi banyak kemampuannya. Malah jadi nambah kemampuannya. Iya, tetapi kalau dengan
pemakluman seperti itu banyak hal-hal baik. Jadi Oke. salah satu yang diwujudkan perjuangan Akli itu tentang kearifan lokal. Banyak Iya. hasanah-hasanah yang diwariskan leluhur kita. Iya. Untuk kita itu menjadi Indonesia itu jangan kehilangan jati diri. Iya, Oh, iya, nah sama lah iya. kayak di Kang Deddy itu Ya, kan betul, betul. Arahnya ke situ lah. Nah, nah sekarang Akli dan lu secara pribadi kan kemarin ada kontestasi politik di Lampung Selatan bahkan seluruh Indonesia lah ya. Oh, Kita wabil khusus bahas kebetulan kan udah 100 hari nih pemerintahan baru di bawah pasangan Egy dan Saiful Anwar untuk Lampung Selatan. Oh, nah iya. ngelihat tindak tanduk Akli yang kemarin ngitungkan pengkondisian proyek di Lampung Selatan ya kan sebelum periodenya Bupati sekarang, apakah Akli akan seperti itu sebelum kita bahas 100 hari poin-poinnya? Demokrasi itu hanya memaksa kita, siapapun itu, mau aktivis, mau pedagang, mau petani, gitu kan. Hanya kita dipaksa oleh demokrasi membanding-bandingkan untuk memilih yang terbaik dari yang baik. Oke. Bukan menggeser sebuah tupoksi. Setelah jadi kita menghantarkan dari yang baik, kita sudahlah kita masing-masing aja. Mau apa kita ini kan pejabat bukan? Berarti kita cenderung dikontrol sosial aja lah. Tapi kita harus punya tanggung jawab ya. Tetap akan Mengawasi secara emosional. Saya dengan Pak Radityo Egy ada satu kesepahaman. Oke. Tetapi di sisi lain kita juga kan melihat geliat masyarakat. Giroh sebagai aktivis sosialnya Ya itu tetap harus ada. lah. Kita harus. Oke. Kita juga nggak bisa. Karena kan kita ini kan kalau saya khusus saya gitu kan teman-teman di Akli kita ini kan non warna, bukan hadir dari partai yang punya warna. Kita Karena ini kan hanya kepedulian relawan. terhadap Lampung Selatan ya. Ya bukan- apapun lah, kalau kita bicara kepedulian, kita takut dibilang terlalu narsis, Oke. kan terlalu ini, enggak Ya, lah. Kita bilang aja selera lah. Jadi saya selera sama kepemimpinan beliau, ikut sedikit lah mungkin Ya. berkontribusi untuk berjuang. Nah setelah itu ya kita duduk aja Kembali. kembali aja dipanggil yang jadi Sebagai pejabat-pejabat. jabat, gitu. Kalau kita memilihnya, memperjuangkannya, berarti harus ada tanggung jawab yang jauh lebih besar untuk menjaga kepemimpinan yang kita pilih itu untuk tidak keluar dari rel. Oh, makanya lu tadi bilang kepemimpinan hasil kontestasi itu hanya perubahan sosok pemimpin. Tupoksinya tetap sama menjalankan Tetap sama, birokrasi. seorang eksekutif, seorang bupati yang memang diberi kedaulatan oleh masyarakat. Nah kalau saya mau apa? Saya ini kan bukan birokrat. Berarti kita sebagai mitra, sama Pak Bupati itu mitra kita. Bukan sebagai orang maaf ngomong yang hore-hore cuman tepuk tangan ketika. Ya nggak bagus lah kalau gitu. Kita menghindari dari hal-hal itu. Iya, iya. Malah takutnya nggak ada yang ngingatkan malah ya. Iya, jadi kita takut. Karena kan gini, kalau birokrat itu dia senang, rata-rata dia senang dengan tepuk tangan dan pujian. Oke. Tapi Kekuasaan kalau lah ya. bupati itu kan kekuasaan politik. Kekuasaan politik itu harus ada tetap keseimbangannya. Keseimbangan itu peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat itu penting. Karena nggak ada seorang pemimpin yang hebat dengan sendirinya dan yang kecil atau kerdil karena sebuah persatuan. Kalau bersatu dengan masyarakat, dengan insting keinginan masyarakat, maka kemajuan itu bukan hanya sebatas slogan gitu. Kita hanya berusaha, bagian dari upaya. Iya. Andai pun terjadi Lampung Selatan itu jauh lebih maju dari sebelumnya, ada nilai kebanggaan yang memang kita harus syukuri. Berarti secara demokratis itu kan alat. Iya. Berarti demokrasi di Lampung Selatan berhasil melahirkan pemimpin yang lebih baik. Iya. Itu aja. Nah, ini yang menarik kan, lu tadi bilang sempat memberikan kontribusi kecil tanda kutip kata lu kan, terhadap terpilihnya Egy dan Saiful Anwar. Iya. Tapi juga karena giroh sebagai aktivis sosial swadaya masyarakat tadi dengan Aklinya sekarang tetap akan memberikan saran, kontribusi, bahkan ngawasin agar ini. Nah, yang menarik kan pasangan Egy Saiful ini kan ada program Pitu Pista. Oh iya. Iya kan? Nah, sekarang dalam rangka 100 hari ini, kira-kira Pitu Pista pertama soal mewujudkan masyarakat yang mulia, bermoral, beretika, budaya, dan berfalsafah Pancasila,
sudah ada belum ke arah sana program-programnya? Kita garis bawahi dulu ya. Oke. 100 hari itu hanya bagian program yang memang menjadi kebiasaan di setiap pemerintah yang baru terpilih. Iya. Tapi kan kadang sebagai alat ukur. Itu banyak kalau menjadi alat ukur juga ya tidak label lah gitu. Jadi nggak juga gitu. 100 hari kerja itu hanya cermin buram bagi saya. Jadi nggak sepenuhnya kita melihat menatap masa depan Lampung Selatan seperti apa. Tapi paling nggak kalau main catur kan untuk menuju Skak Seter ada langkah-langkah. Enggak, saya paling nggak. Kalau saya kesana. secara pribadi, saya nggak setuju 100 hari menjadi tolak ukur kemajuan tuh nggak bisa. 100 hari itu hanya gimmick yang sudah terbiasa di Indonesia ini. Tapi kalau langkah mewujudkan pitu pistanya nggak dijalankan kan berarti nggak kelihatan gitu loh. Makanya saya bilang nggak sepenuhnya walaupun ada kan gitu. Nah kira-kira langkah pitu pista yang pertama ini Ya kalau berhubungan dengan apa tadi ketakwaan. Ya mewujudkan masyarakat yang bermoral, Gini, beretika. Pak Bupati itu kan terpilih pas begitu momentum Ramadan. Oke. Itu. Yang pertama dilakukan oleh beliau, saya mengapresiasi lah, gitu, mengapresiasi, gitu. Dalam tanda kutip. Iya. Gitu. Ini bukan mengapresiasi sepenuhnya, tapi dalam tanda kutip. Beliau langsung melakukan langkah-langkah konsolidasi politik, dipakai momentum Ramadan itu dia adakan buka bersama, taraweh keliling. Itu kan hal yang luar biasa lah. Setidaknya masyarakat reda dingin setelah diakui atau tidak. Terkotak-kotak, mungkin juga hampir terpecah belah akibat demokrasi itu. Bahkan agak sedikit menghangat memang secara konstelasi di Lampung Selatan. Lampung Selatan memang hangat. Dan gimana isunya Baskom, PS, minyak lah kan. Coba gimana nggak getir. Tapi proses demokrasi itu bagus tumbuh di Lampung Selatan. Dan kami bangga sebagai warga Lampung Selatan. Dan momentum Ramadan itu digunakan sama Pak Bupati ini untuk konsolidasi. Iya. Bagi saya, beliau melakukan upaya itu bagus ini. Kenapa? Pendinginan. Berarti kalau di olahraga itu pendinginan. Ya, berarti Ramadan itu beliau jalan ke basis-basisnya yang jadi lawan politik atau memang basis terkuat beliau? Enggak, dia di 17 kecamatan. Enggak mandang di mana? Enggak mandang karena setelah terpilih tidak ada pendukung ini, pendukung itu. Pada akhirnya semuanya di masyarakatnya. Tidak boleh dibedakan. Andai pun manuver-manuver politik sebagai kekuasaan politik, ya mungkin dilakukan dengan cara berbeda oleh Pak Egy. Pandangan saya. Ya, berarti untuk pitu pista pertama, momentum Ramadan tadi sudah ada langkah maju sedikit lah untuk mewujudkan yang pertama. Iya bagus lah pendekatan. Yang pertama itu kan gini, pemimpin terpilih itu kan dia harus menegaskan bahwa beliau seorang pemimpin tanpa jeda, tanpa sekat dengan rakyat, kan gitu. Dan dia lakukan, dia upayakan gitu. Hingga saat ini ya? Hingga saat ini bagus lah. Ya. Kedekatannya gitu kan. Terus kalau bagus terus ada poin lu kritik nggak sebenarnya? Wah ada banyak juga. Banyak juga. Apa salah satunya? Karena pemimpin kita kan memimpin yang terbaik dari yang baik di antara manusia. Bukan di antara malaikat gitu kan. Jadi kalau ini kan kayak gini. Banyak. Contohnya kan mungkin kita berharap pembenahan birokrasi itu dilakukan secara cepat. Tetapi kan mungkin ada hambatan regulasi. Regulasi. Mungkin kan beliau pertimbangkan. Tarikan tarik ulur politik. Kan gitu. Oke. Pertimbangan juga stabilitas kan. Kondusivitas kan beliau pertimbangkan gitu karena kan di sisi lain beliau kan pemimpin yang muda gitu. Banyak gitu hal-hal yang dilakukan tentang bagaimana beliau mendekatkan diri dengan masyarakat Lamsel supaya kepemimpinan hebat itu insting kehendak rakyat itu cepat dia nyambung itu kan gitu teorinya kan relatif lebih cepat dia lebih cepat instingnya kalau Pak Radityo Egy bupatinya tidak memahami kultur masyarakat di Lampung Selatan, dia tidak akan pernah memahami cara membangun Lampung Selatan. Makanya yang dilakukannya adalah konsolidasi, ya tepat kalau bagi saya. Kalau bagi saya. Ya. Sementara ya lumayan lah. Ya lumayan ya tahapnya. Yang pitu pista pertama. Pitu pista kedua ini mewujudkan masyarakat demokratis,
berlandasan hukum dengan aman dan damai. Nah, maksudnya mewujudkan masyarakat demokratis. Demokratis itu tentu kan ada suara-suara dari masyarakat mungkin men-challenge atau menantang keberpihakan Pak Bupati ini yang oleh masyarakat Lampung Selatan dijalankan. Itu untuk Pitu Pista kedua ini sampai saat langkahnya ini dijalankan seperti apa oleh sampai Bupati? saat ini saya belum mencium aroma Pak Bupati yang melakukan kebijakan atas nama keberpihakan politik. Oke. Dan saya masih melihat bahwa beliau melakukan kebijakan itu, menentukan kebijakan itu atas nama kehendak yang paling harus dipentingkan, yang harus didahului. Gitu. Apa itu? Ya contohnya kan gini, dari hal-hal kemarin kan gaduh, dari hal-hal yang viral kemarin. Iya. Ada berapa anggota dewan yang memang tidak menyetujui langkah cepat yang viral, ada pengalihan anggaran, kan gitu. Pengalihan anggaran gimana maksudnya? Ya contohnya harusnya ini yang dibangun dipindahin ke sini, kan gitu. Oh, karena tekanan viral itu. Ya belum tentu tekanan, karena mungkin ada insting kehendak rakyat. Beliau kan punya hak prerogatif. Oh. Tetapi dikritisi lewat media sosial. Harusnya itu secara budgeting nggak perlu dipindahkan ke situ karena alasan viral. Ya alasan katanya merusak sistem, enggak juga kalau bagi saya. Enggaknya gimana coba? Karena viral itu memang bagian dari kehendak rakyat, dari sesuatu lolosnya sistem, gitu kan, yang tidak terakomodir, makanya bisa viral. Viral itu menyatakan bahwa kehendak rakyat itu, kan gitu. Jadi orang menanggapi rame pengen ini kan gitu. Terus diakomodir sama Pak Bupati. Nah itu juga bagian dari partisipasi kok. Mewujudkan demokratisasi Justru tadi. viral itu bagian dari demokrasi untuk menyempurnakan sistem yang lolos, yang bocor dari pantauan-pantauan para birokrat. Kalau bagi saya, gitu. Kita analisa aja, nggak usah pakai regulasi. Tapi apakah itu menjadi resiko politik tertentu untuk Bupati sekarang ketika dewannya berkoar-koar bahwa ini? Enggak juga, gitu. Enggak juga bagi saya, biasa aja. Karena apa gini? Kan itu hak prerogatif. Dewan juga lah. kan ketika mereka terpilih dia juga kan dititipkan sama kedaulatan rakyat tuh yang namanya hak interpelasi, hak mempertanyakan. Tinggal jalankan aja itu. Tinggal jalankan kalau memang mau mempertanyakan. Kalau memang tidak Kalau puas. ke medsos bagi saya itu adalah bentuk gitu kan. Kalau bagi Iya, saya iya. kenarsisan gitu. Tuh kan jadi agak Jadi ngejedak. apakah publik akan ngelihat ini narsisnya viralnya Bupati, merespon viralnya Bupati dan para dewan legislatif di selatan itu coba mengkritisi tetapi lewat media. Apa itu bukan eksekutif legislatif, tinggal ngobrol lah. Tetapi kalau jegur aja ke media itu walaupun Berarti nggak salah. Dewan juga pengen viral juga. Nggak salah, bro. tetapi kenapa haknya nggak dipakai? Bener nggak? Secara konstitusi harusnya Secara tinggal konstitusi kan panggil tinggal aja. pakai aja, ada hak interpelasi kok. Kenapa budget ini dipakai hanya gara-gara viral Iya. kan gitu loh. Kalau bupati melakukan hak prerogatif sebagai pelaksana anggaran gitu kan, sebagai pemakai anggaran, dewan juga kan dititipin sama dikasih senjata kok sama rakyat tuh. Namanya hak interpelasi. Iya. Terus ngapain kayak LSM kok teriak-teriak? Kalau saya teriak-teriak di medsos saya kan LSM. Benar Tapi nggak? kira-kira dampaknya ke depan komunikasi legislatif dan Dampaknya ini demokrasi semakin membaik. malah lu secara Harus ada pertengkaran di dalam artian di udara, publik di ya. publik, gitu biar kan. masyarakat nilai. Biar masyarakat menilai, dan ini tumbuhnya peran serta masyarakat. Nggak khawatir malah lu ya. Bahkan saya bilangin tuh ada satu kejadian yang dilakukan di abad berapa ini tuh? Yang mana tuh? Yang viral itu, di abad berapa ini tuh? Abad 21 gitu ini. Abad 21 ya. Di abad 21 seorang perempuan mandi dengan cara tidak beradab, mandi lumpur. Dan itu mengindonesia lo dari Lamsel. Iya. Dengan sendirinya jadi marketing kok.
Daerah mana itu Lamsel? Lamsel kan gitu. Pada akhirnya diakomodir kan dibangun kan mungkin jalannya itu dibangun. Betul. Ya. Itu kan kehendak publik, kehendak rakyat. Kenapa Pira? Bahwa ada prosedur budgeting yang jadi hak bupati itu ranahnya bupati menurut lo kan? Iya, prosedur itu dalam suasana tertentu dia tidak harus menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Contohnya gini, kita lewat lampu merah. Lampu merahnya kebetulan lagi mati lampu, error merah terus mau diem, ngikutin prosedur? Enggak. Ditumbur dari belakang. Ditumbur dari belakang. Nah kita harus cari-cari cara baru. Itulah demokrasi kan gitu. Iya. Demokrasi selama tidak menyalahi aturan. Iya, demokrasi itu tidak harus stagnan aja di titik itu Iya, kan. betul. Demokrasi itu kadang harus mempertengkarkan di ruang publik cara berpikir masyarakat. Oke. Nah, Dari situ maka tumbuhlah pemikiran-pemikiran untuk menjadikan solusi. Jadi di publik itu bertarunglah ide eksekutif sama legislatif. Iya, yang biarkan. satu mempertanyakan, yang satu memang menggunakan haknya. Jadi kan gitu. ada kerja. Iya. Gitu. Nah, sekarang pitu pista ketiga nih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good governance. Terkait regulasi, kabarnya memang harus Good governance tuh bahasa Inggris ya? bahasa Inggris. Artinya apa itu? Tata kelola pemerintahan yang baik. Oh. Nah, itu dia salah satu pitu pista ketiganya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, apakah dalam 100 hari ini ada langkah-langkah kecil yang dijalankan oleh pimpinan Lampung Selatan yang sekarang? Kalau Terkait saya mewujudkan menilai sekarang mungkin mulai itu dilakukan. Contohnya gimana? Bagaimana lagi dipersiapkan, contohnya gini. Muaranya good governance-nya adalah tidak korupsi loh. Iya. Pelayanan baik. Berarti kan keterbukaan informasi publik Ya, harus dikuatkan. oke. Salah satunya Lamsel ini kemarin saya mendengar gitu kan. Tetapi saya cek di aplikasi Play Store memang sudah ada. Nama walaupun itu mungkin belum matang makanya belum diluncurkan sama Lampung Selatan. Namanya itu Halo Lamsel. Halo Lamsel. Halo Lamsel. Saya melihat-lihat, oh ini, saya dengar-dengar gitu kan. Oke. Saya kan ketika mengamati dan dengar-dengar juga katanya mau launching gitu. Oke. Saya coba pelajarin bener nggak ini Halo Lamsel tuh. Oh dan ternyata Halo Lamsel itu satu super aplikasi yang memang disiapkan pemerintahan Kabupaten Lamsel. Terus itu hebat juga. Yang nanti ke depannya menjadi basis pelayanan yang terintegrasi di era digital ini. Aplikasi itu. Di sana akan diinjek aplikasi-aplikasi yang sebelumnya. Jadi nggak terlalu rame nanti aplikasi di Lampung Selatan. Katanya. Iya, karena pemerintahnya sekarang kadang genit buat aplikasi, buat sistem. Iya, ini kan kayak ada absen online, mungkin di dalam ada perpustakaan digital. Oke. Kan gini, kayak kita ini selalu sibuk di kabupaten-kabupaten tuh dengan pengadaan buku-buku kan kayak gitu. Iya. Saya lihat angkanya miliar itu kan duit rakyat. Padahal dibuat versi digitalnya lebih murah. Lebih murah. Dan kalau kita menawarkan kepada anak, gitu ya, ada anak saya, mending buku apa mending HP? Dia pasti membeli HP. Tetapi kalau di HP ada ratusan buku, kenapa? Yang mungkin secara digitalisasi bisa dipantau oleh wali kelasnya, oleh gurunya. Kenapa sekolah-sekolah itu masih sibuk dalam pengadaan buku? Buku dalam artian manual buku gitu ya? Iya, fisik. Buku fisik. Gitu kan? Kalau buku digital itu jauh lebih murah. Padahal pemerintah daerah Lampung Selatan di perpustakaan, di dinas perpustakaannya, udah lama lu kalau nggak salah hampir 4 tahun punya perpustakaan digital. Dan saya izin koreksi tapi ya, kalau nggak salah pembacanya hanya 4 orang, padahal itu aplikasi yang mahal loh. Dan itu murah. Semua buku ada di situ dalam artian ada aplikasi online-nya. Ada. Perpustakaan. Ada di sana ada buku-buku digitalnya. Jadi Ya, walaupun orang mau baca buku bahkan bisa orang tertentu yang daftar perpustakaan digital bisa dipantau halaman apa yang dia baca, buku apa yang dia baca, sampai buku apa bisa dilihat. Termasuk jenis-jenis buku katalognya ada semua. Ada. Kurikulum Merdeka juga sudah input data kok di situ. Tapi belum tersosialisasi dengan Nah baik. itu. Karena mungkin harus dilakukan sekarang di masa pemerintahan Pak Radityo Egi. Mungkin. Tapi kita tunggu aja. Dan saya juga selalu terus kita sama-sama memantau karena tidak ada pemerintahan yang hebat tanpa peran serta masyarakat yang kuat. Nah, peran serta masyarakat itu
terkait mewujudkan good government, salah satunya mungkin akan launching Halo Lamsel Nah, gini, tadi ya. kayak saya pelaku ormas. Ada yang namanya di situ SKKO, Surat Keterangan Keberadaan Organisasi. Itu bisa lo pelayanannya di Halo Lamsel, saya liatin. Tinggal klik, kita masukin data-datanya, dalam beberapa hari ditanggapi, dikeluarkan loh. SKKO, Surat Keterangan Keberadaan Organisasi. Secara digital. Apa itu nggak efisiensi? Apa Iya. itu nggak ada keterbukaan? Yang kecamatan jauh-jauh nggak perlu datang ke ini. Iya, pusat ibu sekarang kan kota. lagi diintegrasikan cara pelayanannya. Nah mungkin 100 hari kerja itu kenapa tidak seutuhnya mewakili kerangka ke depannya, tetapi dia menjadi cermin buram. Setidaknya kita bisa ngintip-ngintip dikit lah ke depannya. Iya, kalau gua Jadi kalau dibilang, oh 100 hari kerja itu adalah cermin pemerintahannya ke depan 5 tahun. Nah, enggak, bagi saya cermin buram. Bisa kita ngintip tapi dikit-dikit. Kalau gue 100 hari ke depan tuh wujud langkah komitmen. Jadi paling nggak dia menjalankan dari pitu pista itu satu langkah dari tiap Ya. visi misi itu dijalankan. Komitmen pemerintahan juga di sisi tertentu, di suasana, di kondisi tertentu, kadang komitmen juga bisa berubah sesuai dengan berubahnya kehendak rakyat. Gitu. Jadi tidak menjadi hal yang menjadi harus yang tuntutan yang baku gitu, enggak. Iya, tapi kan komitmen pitu pista itu udah dikampanyekan secara nasional kemana-mana. Tentu kan kita sebagai masyarakat Lampung Selatan mau lihat nih gitu loh. Kayak gini, pada waktu itu masyarakat di Lampung Selatan, termasuk kecamatan Natar, Jati Agung, kan gitu, meminta untuk menjadi DOB, kan gitu daerah otonomi baru. Ya. Jawaban kalau nggak salah dulu juru bicaranya Pak Wakil Bupati, Ya. Mas Wakil Bupati, dia menerangkan dia akan melakukan kewajiban sambil menunggu prosesnya, kan gitu. Ya, oke. Jadi tidak menjanjikan untuk jadi. Ya. Itu kan kehendak masyarakat, Ya. terutama Kecamatan Jati Agung, Natar, apalagi Merbau Mataram, Merbau Mataram, Tanjung Sari, Tanjung Sari. Tanjung Bintang. Dia meminta untuk misah menjadi kabupaten baru, Baru. tetapi kan regulasinya apa memungkinkan? Oh, DOB itu kehendak masyarakat dari bawah ya, bukan memang program politiknya Egy Saipul ya? Ya bukan, ditanggapi di ditanggapi. waktu politik, tetapi mereka pengen misah itu kan karena mungkin ada efek rasa keadilan biasanya mah. Iya. Kok kecamatan itu dibangun, saya enggak kan gitu intinya mah. Iya, pelayanannya jauh dan Oh masih jalannya manual. jauh kan gitu. Oke. Itu kan kehendak marah. Akhirnya sekarang digodok di DPR tuh kalau nggak salah ada apa? Sudah paripurna, ada Sudah pansusnya. Pansusnya apa namanya? Pansusnya Pansus DOB Bandar Negara. Bandar Negara. Yang sudah disepakati oleh Pansus. Tapi prosesnya kan bertahap nanti. Itu berjenjang. komitmen dari DP eksekutif legislatif untuk mewujudkan kehendak masyarakat Natal. Gimana kalau 2027 atau 2025 kehendak masyarakat kecamatan itu berbeda? Oh, daripada DOB katanya. Mungkin. Ngapain kita mikirin misah? Mending kita meminta aja yang memang regulasinya ada. Daripada kita harus menunggu moratorium di pusat dicabut. Ah, mending saya ikut ke Bandar Lampung aja. Gimana? Coba. Memang Kenapa penggabungan wilayah nggak dipikirkan? Mikirnya itu pemisahan wilayah terus. ini bau-baunya idenya KDM nih kayaknya nih. Karena KDM sempat ngeluh di DPR RI yang APBD-nya gede, Ya bisa jadi. penduduknya kecil. APBD-nya kecil, luasnya Iya. banyak, penduduknya banyak. Kenapa Tapi nggak dibagi ke yang APBD-nya Saya agak gede? centil kalau saya jadi masyarakat Natar. Lu apa nggak nanti malah berlawan dan dengan masyarakat Lampung Selatan dan kebijakan Enggak kalau, politiknya kan bupati? namanya kalau. iya, iya. Kebijakan kehendak masyarakat itu berubah-berubah Iya. sesuai zaman dan waktu. Yang penting kan tugas pemerintah itu kan memfasilitasi. Eksekutif legislatif mempersiapkan sekarang dengan apa? Kata saya gimana kalau ternyata kehendak masyarakat Natar, Jati Agung Iya. di tahun 2027 gimana kalau berubah? Ah, daripada perjuangan memisahkan diri, mending ikut penggabungan. Ke Bandar Tapi lu Lampung. bukan ngadu domba Bupati Lampung Selatan dan Wali Kota Bandar Lampung ini kan? Nah, gue ngadu domba untuk kesejahteraan tuh nggak ada cara ngadu domba kok. Untuk kebaikan. Saya tanya Natar, mending ngurus Klamsel apa ke Balam? Udah lah ini agak centil nih obrolan. Memang ampun gua ya kan.
Nah itu secara good governance. Kalau Halau Lamsel itu berjalan secara proper dan baik dalam pelayanan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, posisi Akli dan lu sebagai Saya mengapresiasi. kan mengurangi Itu tugas lu mengawasi sebuah pemerintahan, ya Gus. kalau mengurangi berarti meringankan. Enggak, kita ini menjadi kontrol sosial tuh tidak ingin semuanya berat. Semakin ringan kontrol sosial. Kalau kita. semakin ringan berarti tugas lu pemerintah itu berkurang. makan bagus. Ya kan gini, dengan adanya keterbukaan informasi publik itu, kan, dengan adanya pelayanan yang lebih cepat, Sambil dengan dulu, adanya Gus. efisiensi seperti itu, kan gitu, apa itu nggak jadi hal hebat untuk orang Lampung Selatan? Benar nggak? Masyarakat Natar yang kerepotan di sisi lain bisa ngurus administrasi jarak Lewat jauh, Halo lewat Lamsel. online, lewat Halo Lamsel. Apa nggak hebat? Ya kalau udah ada Halau Lamsel berarti nggak perlu gabung ke Bandar Lampung berarti. Itu kan tadi bicara judulnya beda. Aduh. Nah gitu. Ini. Bukan kan saya tanya, karena kan Bung Dero masyarakat Natar. Iya, iya. Kalau saya jadi Bung Dero, saya tanya ke Bung Dero sekarang. Masa saya narasumber terus ditanya? Sekali-kali lah aneh bikin podcast. Ya kalau gue prinsipnya apapun bentuk pemerintahan itu adalah perwujudan paling tinggi adalah keadilan sosial itu. Karena itu yang paling susah mewujudinnya, ya kan? Iya, adil itu kan ada berapa versi lah Nah Bung Dero. makanya karena versinya banyak, yang versi yang paling rendah pun itu belum pernah terwujud. Iya, gitu. adilnya versi demokrasi kan Iya. gitu. Oke. Pitu Pista keempat mewujudkan SDM yang kuat dan maju secara berkelanjutan. Nah ini gua nggak tahu ya konsep berkelanjutannya itu kayak gimana dari timnya Bupati. Nah maksud gua secara evaluasi, walaupun tadi lu bilang cermin buram, itu gimana penilaian lu terhadap poin keempat dari Pitu Pistanya pasangan Egy dan Saiful? Kalau hal itu saya belum menangkap hal-hal yang substansi sampai saat ini. Dan Belum kita juga ya? harus jujur. Belum. kan, gitu. Oke. Karena peningkatan SDM itu bukan hal yang mudah lah. Oke. Itu berhubungan mungkin dengan indeks pembangunan manusia dan lain-lain lah. Oke. Semua keterkaitan lah. Oke. Itu kan memang apa namanya kompleks kan gitu. Berarti kalau komplek, lu harus ngingetinnya lebih kenceng berarti. Ya harus. Iya Dan itu kan? menjadi harus lah. Iya. Harus tetap. Kalau kita menyayangi kekuasaan, bentuk kasih sayang kita itu adalah kita menjadi kontrol sosialnya. Tetapi dengan cara-cara yang konstruktif, Iya. kan? Bukan untuk mengkerdilkan, Iya. bukan untuk menjatuhkan, tetapi Iya. untuk saling mengisi. Kan itu poinnya, Iya. kan gitu. Iya. Karena mewujudkan dan memperkuat SDM yang berkelanjutan ini memang bukan kerjaan jangka pendek. Iya, bukan kerjaan jangka pendek. Iya, semua memang harus dilakukan. Tapi ketika langkah kecilnya belum dijalankan, lu sebagai seorang penggiat swadaya masyarakat, apa yang harus jadi catatan besar untuk Egy dan Saiful? Tapi kayak gini lah ya. Kayak gini, saya kemarin itu saya rame di media-media. Bahwa kebetulan Pak Radek Bupati di Lampung Selatan itu kan Ibu PKK-nya juga Menteri Urusan Khusus. Utusan khusus Presiden bidang pariwisata. kan. Sebenarnya kalau dia sebagai jabatan politik, udah kalau bagi saya dia sudah memilih satu kebijakan di isu pariwisata itu. Isu pariwisata itu padahal sesuatu hal yang nggak mudah. Benar nggak? Ya. Di isu pariwisata itu bukan isu yang memang mudah. Reputasi politik bupati ini dipertaruhkan. Tetapi berani dia lakukan. Karena membangun pariwisata itu nggak mudah. Infrastrukturnya segalanya harus siapkan. Nggak mudah yang tiba-tiba rakyat itu dengan sekejap tepuk tangan. Benar nggak? Kaitan dengan memperkuat dan memajukan SDM secara berkelanjutan apa? Ya termasuk isu pariwisata. Itu kan perlu SDM. Iya. Perlu apa. Yang ditakutkan kayak di beberapa pariwisata yang sudah terjadi di Lampung Selatan, di Lampung. Viral, sumber daya manusia belum siap. Orang berbondong-bondong. Dek, setelah itu berbalik jadi sepi. Kan itu yang kita takut. Iya. Infrastrukturnya belum siap, segalanya sebelum siap. Kan gitu. Atraksinya belum siap. Atraksinya belum siap.
tiba-tiba Aksesnya belum siap. berbondong-bondong. Ada isunya, oh ini baliknya di Lampung. Oke. Orang berbondong-bondong menarik. Lama-kelamaan kecewa. Karena infrastrukturnya, manajemen masuknya terlalu ribet. Bayar sini, bayar situ. Berarti kan untuk itu. poin yang keempat ini, masukan lo atau kritik lo terhadap pemerintahan Egy dan Saipul ini apa untuk poin 4 pembangunan dan memajukan SDM yang maju untuk dan berkelanjutan ini apa kira-kira masukannya? Karena kata lo tadi belum melihat. Fokus saja segala sesuatunya, karena kita hidup karena para di TG, berarti kan beliau dengan umur 37 ya? 38. 38, beliau ini kan generasi milenial. Oke. Benar nggak? Generasi milenial. Beliau lahir memang di zaman komputer, di zaman modern gitu kan. Bukan dilahir zaman mesin ketik. Berarti pola-pola modern, pengambil kebijakannya, dia harus lari ke digitalisasi, ke modernisasi. Itu yang harus harus dorong digenjot untuk besar-besaran. Kalau memajukan pandangan dan saya, memperkuat iya, SDM Lampung Selatan itu. tuh. Oke. Kalau hanya lari. Tapi dari sisi budget dan pembiayaan APBD cukup nggak kira-kira untuk memajukan dan memperkuat kalau SDM? bicara cukup dan nggak cukup itu kan penyesuaian lah. Gitu. Tinggal kreativitas pemimpin. Iya, tinggal kreativitas, inovasinya, mengambil alih, karena kan memilih sebuah kebijakan yang beda itu resikonya besar. Kalau pemimpin sekarang ikutin dengan pola-pola lama yang sudah, mungkin kan di zona nyaman aja begitu. Ya. Tetapi harus berani mengambil salah satu ide dan gagasan gitu kan. Kalau beliau ini kan secara akademisi juga udah kuat. Iya. Di usia juga lagi memang kuat-kuat. Nah, tadi lu kan tinggal berani atau tidak. iya, nah tadi lu ngomong ngambil resiko concern di pariwisata kaitan dengan memajukan SDM yang mendukung pariwisata. Iya. Nah, gue paham lu ngomong bupati itu ngambil resiko concern di pariwisata karena kan ada bidang pertanian, kelautan, Secara segala reputasi macam. politik, secara nggak reputasi bisa cepat-cepat politik, masyarakat ya, tepuk tangan. ya. Nah, bidang-bidang lainnya gimana? Kalau misalnya hanya pariwisata, maksudnya langkahnya apa gitu? Ya maksudnya? kalau gini kan, kalau sektor pertanian itu kayak bawain apa namanya? Alat alsintan itu alat pertanian sebagai hibah ke kecamatan itu kan sudah dilakukan dan ya memang begitulah kepemimpinan. Tapi kan untuk hal yang bedanya kan belum kan gitu. Tetapi saya yakin hal beda kedepannya ada saya yakin. Oh, bukan gara-gara lu ngedukung beliau bukan nih ya? Enggak, tetapi kan saya sudah ngintip-ngintip lah. Oh. Tetapi nggak bisa juga diobrolin sekarang di publik karena kan belum jadi kebijakan. Saya sudah dengar-dengar. Iya, karena kalau gua sih memang kan pemerintahan ini kan baru seumur jagung kok. iya, betul. Jagung itu 4 bulan ya? 100 hari. 100 hari. 100 hari. Baru bisa dipanen dengan kadar air di bawah 35. Oh, itu kan. Kita dulu pernah gerilya nyari jagung. untuk jagung ya kan. Kayak gini kan. Satu lagi, yang belum dilakukan aja inventarisir aset. Belum dilakukan. Ini kaitannya inventarisir aset ya kan dengan Pitu Pista kelima, mewujudkan pemerataan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah itu, gue juga bingung ya, pemerataannya model gimana, gue belum lihat. Terkait dengan aset tadi ya? Inventarisasi itu kan gini. Ini kan berhubungan dengan tata kelola dan keberanian. Iya. Berapa sih Lampung Selatan tuh punya mobil? Berapa sih Lampung Selatan tuh punya tanah? Tanah nganggurnya di mana aja? Berapa tanah nganggurnya? Kita berdayakan seperti apa? Berapa Lampung Selatan punya gedung? Gitu kan. Dan mana gedung-gedung yang mangkrak? Bisa dijadikan apa gedung mangkrak itu? Apa yang kemarin itu contohnya, apa namanya? Yang di belakang rumah dinas tuh, kebun edukasi. Kebun edukasi itu sebelumnya menelan anggaran tahu dari mana. Mungkin ratusan juta apa miliaran kan gitu. Dapat berapa PAD-nya? Terus dapat berapa? Untuk apa? Kedepannya mau dibikin seperti apa? Oh, kita juga punya Lampung Selatan ini. Tempat balap itu sarana sirkuit kedepannya mau diapakan? Iya. Kan gitu. Oh, kita juga punya di Welubuk salah satu arena yang luas, ada ini yang dibangun, mau diapakan? Nah itu kan. Iya. Ini kan di hal dasar inventarisir aset juga kan. Saya belum melihat satu kebijakan yang mengarah ke inventarisir aset sampai sekarang. Terkait pemerataan tadi ya. Iya, ini kan kita berbicara potensi loh. Di Natar itu ada gedung Resi Gudang kayaknya
nggak kepake. Walaupun gua nggak tahu ya itu punya Pemprov apa punya Kabupaten Lampung Selatan. Jangankan Secara kita bicara potensi di mata. sebenarnya bisa dicangkokin dengan program BUMDes atau Koperasi Desa Merah Putih itu. Kan gini, di pemerintah daerah itu banyak, kalau masuk ke lingkungan Pemda, banyak gedung-gedung yang kosong dan mangkrak. Percaya nggak? Masuk ke, ada bekas dinas Kominfo, bekas kantor Pol PP, gedung-gedung itu banyak yang kosong. Keliling aja banyak gedung-gedung kosong, yang peruntukannya untuk apa? Apa potensi itu bisa dihidupkan? Sementara kita masih sibuk dengan pemikiran-pemikiran rumah tidak layak huni. Tapi ada Sementara Pemda gedung-gedungnya banyak juga yang mangkrak. Tapi ada juga lahan kosong Pemda yang dipakai untuk pasar malam kan lumayan itu. Ya mungkin juga. Gitu. Saya lihat gelanggang juga kan, ada gelanggang tempat di Lubuk itu kan. Saya lihat paling juga hal-hal yang spektakuler bagi saya yang meriah itu ketika dipakai nikahan itu aja. Dan Nah, jadi lu melihat terkait pemerataan ini belum ada langkah-langkah inventarisir aset dalam mengelola potensi itu biar mewujudkan pemerataan itu belum. Karena saya yakin akan benturan dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Tapi Apa kan kalau berani benturan atau tidak? resiko politiknya berani nggak ngambil. Nah itu makanya kita tunggu, kita bersabar. Sampai sekarang saya melihat pemerintahan ini ada giro, ada potensi untuk kita lebih kemajuan. Tetapi harus tetap perlu peran serta masyarakat. Harus sama-sama kita kawal, harus sama-sama kita mengawasi pemerintahan ini sebagai bentuk tanggung jawab. Iya. Kalau kemarin saya nggak ikut terlibat di perpolitikan, dukung sana, dukung sini, gitu kan. Mungkin tanggung jawab saya contohnya di angka nilai semangatnya itu 60. Sekarang? Tapi karena, ini harus 100 semangatnya. Kenapa? Karena saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya pilih. Gimana kalau dibalikin? Nggak beres yang pilihan Kang Ai itu gimana kalau digituin? Dan lu menjaga itu. Dan harus dijaga itu sebagai tanggung jawab moral kita. Sebagai pelaku Walaupun swadaya, secara saya ini kan kemarin pelaku swadaya, Oke. yang kecentilan gitu masuk ke ruang lingkup arah politik dan ruang lingkup kebijakan. dan ruang lingkup kebijakan. Tiba-tiba saya pada waktu itu mendeklarasikan, ikut mengkampanyekan bahwa Pak Radityo Geta itu adalah yang terbaik dari yang baik kan gitu. Tunggu, resiko lu juga kayak begini. Kan lingkarannya bupati sekarang juga orangnya beraneka ragam. Iya. Dari jaringan politik, jaringan relawan, segala macem, ya kan? Dan lu mendeklarasikan seperti itu, benturan-benturan itu tentu akan ada kan? Itu biasa. Tetapi Bang Dero sama saya itu sudah dibekali sama negara ketika kita di kelas 3 SD. Apa itu? Pasal 27 ayat 1, semua warga negara kedudukannya sama. Di mata hukum. Di mata hukum. Oh, iya. Senjata itu paling hebat diberikan negara loh. Nah, dan saya ingat kira-kira waktu kita kelas 3. Mumpung kita mereview Pitu Pista dalam 100 hari kepemimpinan Egy dan Saiful Anwar, ya kan? Kira-kira bupati sekarang ini seneng nggak kalau dikasih masukan-masukan? Sampai saat ini bagi saya ya. Ya. Saya bukan berarti ngejilat. Apa kepentingan saya ngejilat Iya, kan iya, gitu. iya. Saya ini pemborong aja bukan. Iya. Gitu. Kalau bagi saya secara komunikasi, responnya justru dia menunggu kritik. Setiap orang mengkritik tuh dia sampaikan. Yang dia terima. bilang saya bakal lebih mendengar gitu ya. Iya, dan hembal. Dan itulah yang menjadi harapan. Kalau selama pemimpin itu masih mendengar sebuah kritik, sebuah saran, sebuah peran serta dari masyarakat, selama itu harapan kemajuan itu makin membesar. Tapi secara peta ada nggak yang model lu yang kayak begini? Oh, baik. Enggak. Banyak, bukan. Ya banyak. petanya kan ada yang pendukung yang tetap mengkritik. Ada Ya yang kalau memang, di pihak-pihak ada yang mereka memang lawan, dia tetap mengkritik. Gini. Nah, petanya gimana coba? Ada politik ini kan gini, ada orang yang berwarna. Kalau saya ini kan non warna, kan dari kadar partai tertentu juga bukan. Oke. Gitu. Justru ngelihat solidnya itu kan gini, kalau kadar partai pendukungnya masih mendukung itu bagus.
Tapi pendukung yang kayak lu tapi tetap masih mengkritik ada juga nggak? Ya saya belum tahu lah. Yang penting kan saya aja ngapain mikirin Nah, orang. tanda kutip lawan politik yang masih mengkritik ada juga nggak kira-kira? Ada, bagus itu. Dengan kemarin ada dari contohnya yang bukan dari Dewan Pendukung terus mengkritik, itu bagus. Itu harus tumbuh seperti itu. Dan lu juga pribadi berharap itu lebih banyak ya? Itu lebih banyak, tumbuhnya demokrasi di Lampung Selatan terus begitu. Iya, iya. Kalau Lampung Selatan demokrasinya makin tumbuh, kepemimpinan, insya Allah dampak kebaikan untuk rakyatnya besar. Ya. Nah sekarang Pitu Pista ke-6 nih. Jadi mewujudkan Lampung Selatan sebagai daerah kelautan, pantai dan pegunungan, ya kan? Pantai dan pegunungan ini langkahnya apa yang dijalankan oleh ini? Yang gua tahu secara pantai tentu ada hasil ikan. Kedua adalah akses ke pantainya, ya kan? Ketiga kalau soal pegunungan kelestarian lingkungan. Nah langkah-langkah itu menurut lu sudah ada belum walaupun secara gambaran desain atau apa? Jadi gini, kalau di judulnya, kalau saya berhak menafsirkan, itu kan menelaah, seharusnya kepantaian dan gunung, bukan pegunungan. Karena sifatnya bukan jamak. Iya. Karena gunung di Lampung Selatan tuh hanya punya satu. Gunung Rajabasa. Gunung Rajabasa, oke. Jadi kalau pegunungan itu kan harus banyak gunung-gunung. Iya. Jadi kelautan dan gunung satu Kelautan dan aja gitu kan. Kalau kita punya satu potensi Gunung Rajabasa, ya alamnya itu satu aja yang dijaga. Karena kita bukan daerah pegunungan, kita ini punya satu gunung. Kalau pantai ya benar. Iya. Potensi pantai kita indah. Itu nggak kalah jauh indah dari Bali. Kan gitu, nggak kalah jauh lah. Iya. Dan langkah terkait Pitu Pista ke-6 ini apa yang udah dilakukan oleh itu dan apa yang belum? Ya mungkin saya juga belum melihat ke situ. Tetapi beberapa kali ada Pak Egi. Contohnya Pak Bupati meresmikan salah satu objek wisata baru. Kan gitu. Ya. Tetapi objek wisata baru ini kan belum bergeser ke hal yang tepatnya. Masih terfokus hanya di daerah Kalianda aja. Iya. Padahal kalau kita berbicara sesuai dengan tata ruang, tata wilayah, ada salah satu kecamatan yang memang wilayah pantainya panjang, Iya. yaitu Kecamatan Ketibung. Oke. Berarti pusat pariwisata itu baiknya di situ, gitu kan? Yang pantainya panjang, Ya. kan Iya, gitu. iya. Bukan Kalianda ya pantai panjang. Enggak, Tibung. Ketibung. Kayaknya takut salah tapi nanti mohon dikoreksi lah. Jadi memang masih minimalis ya untuk yang Pitu Pista. Ya, itu namanya baru, Iya, iya, inilah iya. baru ini. Tetapi Iya, iya. sampai saat ini juga kita merasakan masyarakat ada harapan besar Iya, terhadap kepemimpinan ini. Yang penting paling utama dia membuka diri. Contohnya kan ini, ketika dikritik nggak diem. Ada yang kritik nanam lele, bupatinya turun, ikut mancing, ngapain ribet. Itu kan cara berpikir hebat. Kalau menurut saya, Iya. dia datang ke satu aruna, ya sudah sekalian mancing. Iya. Ketika masyarakat menginginkan kehendaknya dia temenin. Iya. Dia kawal bareng-bareng. Iya. Terlepas itu sudah menjadi sudah masuk di sistem, sudah masuk di ini, DE itu Iya, kan gitu. iya. Apa namanya? Ya biasalah itu. Iya kan? LKPP. Iya di LKPP kan katanya. Termasuk di itu, tetapi itu kan punya hak prerogatif. Diskresi tadi. Iya. Itu kan hebat. Kalau menurut saya hebat. Hebat. Yang penting pertama itu berani aja. Tinggal kita tunggu keberaniannya di pembenahan inventarisir aset. Ya, Kan betul. gitu. Sama yang tadi soal Lampung Selatan tuh punya tanah berapa sih? Punya Iya. kebun berapa sih? Kan gitu. Iya, dan di mana Masyarakat aja. harus tahu kan gitu. Iya. Mobilnya ada berapa sih? Kan gitu. Iya, betul. Itu kan duit rakyat semua. Iya, dan apakah aset itu menghasilkan PAD berapa sih menghasilkannya? Oh iya. Secara PAD-nya berapa sih gitu kan? Gitu. dari semua aset Lampung Selatan ini menghasilkan PAD-nya berapa? Ya kan gitu loh. Jangan keluar-keluar SPPT PBB aja tapi dari aset sendiri nggak diorganisasikan dengan baik Iya. kan gitu. Nah, ini yang ketujuh nih, kayaknya ketujuh ini gong. Kalau yang 1 sampai 6 itu udah dilaksanakan, kayaknya akan lebih mudah. Ada yang dilaksanakan, bukan Iya, sudah. iya. Atau ada yang dilaksanakan sebagai salah satu branding programnya pasangan Egy Saipul, yaitu mewujudkan Lampung Selatan untuk terlibat dan berperan aktif dalam pergaulan antar daerah, nasional, bahkan internasional.
Setuju nggak lo dengan gua kalau nomor 7 ini adalah hanya gong aklamasi ketika 1 sampai 6 itu sudah dijalankan. Mau salah satu atau satu-satunya sebagai fokus. Menurut lu gimana? Apa nomor 7 tadi? Mewujudkan pergaulan dan berperan aktif dalam pergaulan antar daerah, nasional, bahkan internasional. Itu tuh poin yang paling penting itu tuh. Kok penting? Penting kalau menurut saya. Ya kekuatan sentral kemajuan tuh di situ. Mampu nggak gitu kan bupatinya. Jadi Tapi yang 7 ini nggak bakal terwujud kalau 1 sampai 6 nggak dijalankan menurut lo? nggak juga. Bisa beriringan kok. Bisa beriringan? Bisa beriringan. Lo gimana logikanya? Kalau logika linear gue ya, Iya. bukan logika algoritma atau eksponensial yang lompatan-lompatan itu. Kalau lu bagaimana mau bergaul di ini kalau secara brand keberhasilan lu nggak bisa lu jual di level nasional, Ini. regional maupun internasional? Pergaulan itu tidak harus kita menampilkan membawa sebuah keberhasilan, enggak. Justru kita belajar berhasil aja kita harus mulai di situ. Apa enggak itu mengurangi ketidakpedean kita kalau untuk sarana pergaulan Ini kita bukan belum soal berhasil? percaya diri dan tidak percaya diri, ini soal keuntungan untuk masyarakat ke depannya. Ya paling nggak gini loh maksud gua. Ini kita bergaul nih dengan seluruh antar daerah nasional. Kita udah bawa keberhasilan program. Misalnya swasembada jagung di Lampung Selatan misalnya kan. Kita pede loh maksud gua. Iya kan Oh, kayak ini kemarin Bupati Lampung saya Selatan ngeliat yang sudah swasembada jagung mewujudkan hilirisasi industrialisasi jagung di Lampung Selatan gitu. enggak juga kok. Kayak gini kan mungkin ini bukan. Pergaulan itu saya waktu itu ngeliat Pak Bupati di mana di Gorontalo gitu kan. Pokoknya organisasi daerah-daerah itu. Apkasi. Apkasi ya. Ya. Dia menghadiri ke sana. Ya mungkin kayak bupati kok, oh ini bupati yang viral ngikut mancing lele kan. Kritiknya aja bisa dijual kok. Gitu kan. Bener nggak? Iya. Secara instrumen apapun itu. Gitu kan. Popularitasnya aja dulu dorong lah Lamsol ini. Kasarnya elektabilitas penting ikut. Bukan hasilnya dulu yang harus didorong. Ya kita mau bicara hasil gimana kok? Baru seumur jagung. Apa yang mau ditawarkan? Ada pemimpin yang hebat membangun satu daerah dengan 100 capaian hari. 100 hari kan belum. Dan semuanya juga belum berhasil kok yang pada ngumpul baru terpilih. Kalau sekarang kan tolak ukur itu belum bisa dipakai. Berarti Bupati Saipul dan Bupati Egy dan Saipul ini harus kerja lebih keras lagi mewujudkan P2P menurut lo. Lebih cerdas lah, keras jangan. Hah? Keras jangan nanti kurus bupatinya. Kerja cerdas Harus aja. cerdas, harus Kerja cerdas. Karena PR-nya lumayan ini, ya kan? Menurut gua ini lumayan Secara berat. akademisi, Pak Bupati sekarang menjabat menjadi bupati, itu menjadi harapan yang jauh lebih besar untuk Lampung Selatan. Secara akademisi aja loh. Bener kan? Iya. Ekspektasi masyarakat ini terhadap Pak Bupati ini besar. Ya 60% loh. Besar gitu kan. Iya, iya. Dan termasuk orang yang lompatan pencepatan elektabilitas ketika terpilihnya cepat kan. Iya. Berangkat dari mungkin 1%, 2%, sampai ke 60% gitu. Iya, 1,6. Berarti kan ekspektasi itu membesar terhadap giro-giro anak muda ini. Kalau ngelihat datanya apa dulu itu 1,6%. Apa Pak Bupati ini bisa memanfaatkan aksesnya kan ke depannya. Tetap kasarnya kan gini. Akses terdekatnya aja ibu PKK itu di pusat ya masa iya nggak memberi kemudahan kan gitu. Itu salah satu ukuran minimal saya Iya. menurut lo. Bahkan bicara kemajuan Lampung Selatan aja bisa di kamar loh. Punten Kang Upa. Punten bener nggak? Nah terakhir nih Gus, ya kan? Harapan lo terhadap masyarakat Lampung Selatan dengan profiling bupati kepemimpinan baru di Lampung Selatan ini apa? Harapan lu terhadap masyarakat lah. Karena kan dengan segala program yang sudah ini kan apa harapan terbesar lu Saya berharap terhadap masyarakat? terhadap masyarakat, sesama masyarakat, saya, Bung Dero, siapapun itu, rekan-rekan, teman media, teman jurnalis. Saya sangat berharap untuk kita jauh lebih ikut mengawasi Ya tanda kutip ya. mengawasi, ikut dalam kontrol sosial. Ketika kita ikut peranannya di dalam peran serta itu, berarti sama aja kita tumbuh rasa memiliki terhadap daerah itu. Iya. Kalau kita cenderung diam dan tidak melakukan pengawasan, kontrol sosial, maka mungkin
pemerintahan itu akan blenyon. Potensi blenyonnya besar. Bisa mungkin jadi korup. Dan mungkin swasta juga makin semena-mena. Iya. Makanya peran serta masyarakat itu adalah kekuatan utuh. Itu kan sebagai jaminan maju atau tidaknya sebuah daerah. Maka Berarti saya sampaikan, nggak ada pemerintahan, kepala pemerintah yang hebat tanpa peran serta masyarakat yang kuat. Iya. Dan alhamdulillah Lampung Selatan saya merasa kontrol sosialnya paling ketat. Baru aja ini udah rame, salah sedikit rame, dan itu menjadi apa yang menjadi giroh kami sebagai pelaku swadaya, bahwa masyarakat di Lampung Selatan tuh hebatnya adalah memantau masyarakat, berarti nilai cinta terhadap daerahnya tinggi. Tinggi. Lewat pengawasan. Kita jangan dulu bicara nasionalisme. Nasionalisme itu tumbuh dulu. Di mana dia hidupnya kan. Iya. Kalau rasa kedaerahannya tumbuh besar, Iya. berarti jangan dipertanyakan nasionalismenya juga. Iya. Jadi seorang pribadi yang hidup di Lampung Selatan, siapapun itu, yuk kita sama-sama pantau Sama-sama sebagai tanggung jawab ngawasi. bersama. Yang mereka kelola itu adalah duit-duit kita, Iya. duit rakyat, gitu. Jadi kalau kitanya diam, tidak melakukan kontrol sosial, potensi besar pemerintah nggak beres itu besar. Gitu. Itu aja. Ya, kalau gua pesen di 100 harinya ini, karena Pak Bub ngomongnya akan lebih banyak mendengar, mudah-mudahan dengan banyak mendengar nggak membuat semakin tipis kupingnya. Ya. Ya kan, gitu loh. Semakin lebih bagus lagi, lebih bijak lagi. Ya Enak kan? loh jadi bupati itu kalau bagi saya. Apa? Bupati itu kan gini, ngumpulin orang. Kamu punya ide, ide yang terbaik, eksekusi kan beres. Iya. Ya, kalau gua jadi bupati, kalau gua jadi bupati ya, kalau bisa yang kritik makin banyak, nggak dibayar, ngeritik itu seneng kita. Ya iya, kontribusi kita ini kan ikut menyatakan pendapat di muka umum. Iya, betul. Kalau pendapat kita jelek, ya jangan nesu juga Iya, kalau nggak diterima. oke. Kalau baik, ya jangan nepuk dada juga. Nah. Jadikan sumbangsi kita Iya. terhadap Yang daerah pendukung kita kan gitu. Yang pendukung juga jangan lupa juga mengawasi, jangan banyak tepuk tangan ya. Iya. Setuju nggak lo? Ya kalau tepuk tangan itu biasanya dilakukan birokrat. Oh, Kalau birokrat itu karena sehebat apapun jengkolnya para birokrat, Oke. mau golongan opah, golongan apa, setinggi apapun pangkat birokrat itu, pada akhirnya dia harus tunduk pada kehendak kekuasaan politik. dan di kabupaten kekuasaan politik tertinggi adalah bupati. Bupati. Oke. Oke, Kang Ai, kalau Siap, begitu siap, salam siap. untuk teman-teman Akli, Ya. tetap terus mengawasi pemerintahan agar pemerintahan terutama di Lampung Selatan tidak menyimpang. Ya. Dan terwujudnya visi misi dan kemajuan Lampung Selatan, ya. Ada pesan terakhir untuk Bupati? Ya, silakan. Pak Bupati, Assalamualaikum Pak Bupati. Mudah-mudahan ini menjadi obrolan yang penuh berkah, ada nilai-nilai manfaatnya. Mudah-mudahan Pak Bupati juga gitu kan bisa bekerja dengan baik gitu kan. Tidak mengkhianati setiap janji-janjinya dan tetap tanpa jeda, tanpa sekat berdampingan dengan kehendak rakyat. Nah, Itu aja. ya, terakhir. Kalau kira-kira bupatinya menyimpang, apakah lu bakal jadi bagian yang paling terdepan Akli dan lu secara pribadi? Ya haruslah itu kewajiban. Oke, kalau begitu terima kasih Kang Ai. Oh, ya tar kan? dulu sebelum terima kasih kan gini. Apa? Kita memilih bupati itu apa beliau bisa memberikan satu rasa kehormatan dan kebanggaan terhadap kemajuan daerah atau menjadi musuh rakyat yang selamanya. Nah, bakal tidak itu catatan itu. terakhir. Jangan sampai bupati dan pemimpin kita di manapun jadi Jangan musuh sampai rakyat. mengkhianati kehendak rakyat. Oke, terima kasih Kang Ai. Salam untuk teman-teman lagi-lagi dan semoga di perjalanannya enak, aman. Terima ya kasih kan? monologis Ya, sudah ya. ngundang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya berdalih di Dali Dero.